Oke, anak didik kami, kita berjumpa kembali yaitu dengan saya Bapak Ponirin Hasiombing SPD. Oke, nah materi yang akan Bapak bawakan yaitu hukum kolom, potensial listrik, dan medan listrik. Oke, nah yaitu kita lanjut yaitu hukum kolom ya. Nih gaya yang terjadi pada dua buah muatan berjarak R itu sebanding dengan kedua muatan Q1 dan Q2, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Yang berikutnya, muatan sejenis akan tolak menolak, sedangkan muatan tak sejenis akan tarik menarik. Nah, ini udah Bapak jelaskan di video sebelumnya. Baru arah gaya pada garis penghubung antara kedua muatan. Oke, ada arah gaya ya. Nah, inilah serumus hukum kolom ini. Tapi kita di SMP akan lebih sederhana lagi jika dibuat seperti ini nih ya, lebih sederhana. Nah, kemarin udah Bapak jelaskan bahwa ada benda sejenis akan tolak menolak, dua benda tak sejenis akan tarik menarik. Nah, hukum kolom F sama dengan kita dikalikan Q1 dikalikan Q2 per R kuadrat. F itulah gaya kolom, K adalah konstanta kolom yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1 itu muatan benda 1, Q2 muatan benda 2, persatuan kolom. R itu adalah jarak kedua muatan, jarak persatuan meter. Sebagai contoh nih, ada dua buah mata listrik, Q1 2 kolom dan Q2 adalah 5 kolom. Jarak kedua muatannya 2 meter. Berapakah gaya kolom yang ditimbulkan kedua muatan tersebut? Nah, karena di sini 2 kolom dengan 5 kolom berarti positif dengan positif, berarti gaya tolak menolak mereka berapa? Oke, kita masuk sesuai dengan yang diketahui. Nah, masuk ke rumus F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat berkolom kuadrat, itu tadi nilai K. 2 kolom Q1 dikali 5 kolom yaitu Q2 per, di sini ya, ini 3 meter ya. Oke, 3 meter 3 meter kuadrat, maka 3 adalah R. Oke, nah kita selesaikan. 2 kolom kali 5 kolom itu sama dengan 10 kolom kuadrat. 3 meter kuadrat, 3 pangkat 2 sama dengan 9, meter pangkat 2 adalah meter kuadrat. Maka hasilnya menjadi 9 dengan 9 habis, maka 10 pangkat 9 dikali 10 Newton. Meter kuadrat dengan meter kuadrat habis, kolom kuadrat dengan kolom kuadrat habis, maka tinggal adalah Newton. Maka F sama dengan 10 pangkat 10 Newton atau 10 miliar Newton. Itulah gaya kolom, gaya tolak menolak mereka yang ditimbulkan Q1 dengan Q2. Sebagai contoh yang kedua ya, contoh yang kedua nih, ada 2 buah benda bermuatan listrik sama-sama positif ya, 2 mikrokolom dan 3 mikrokolom, terpisah sejauh 4 cm. Berapakah besar gaya tolak menolak kedua benda tersebut? Sebelum masuk kita ke penyelesaiannya, kita perhatikan dulu ini. Mikro itu artinya 10 pangkat negatif 6. Nah, baru lagi masuk kita ke bilangan eksponen ya, eksponen yang udah belajar kelas 7 di matematika. 10 pangkat N dikali 10 pangkat M itu sama hasilnya dengan 10 pangkat N ditambah dengan M. 10 pangkat N per 10 pangkat M itu sama dengan 10 pangkat N dikurang M ya. 10 pangkat N dipangkatkan lagi dengan 2, hasilnya sama dengan 10 pangkat N dikali dengan 2, pangkatnya dikalikan. Oke, kita selesaikan. Oke, ini kita lihat penyelesaiannya. Diketahui, ini udah diketahui, masuk ke rumus ya, sesuai dengan rumus ini. Seperti tadi F sama 9 kali 10 pangkat 9 ya. Ini 10 pangkat, ini ada salah ketik nampaknya ini. Oke, baru ini lagi satu lagi. Oke, kita lanjut ya.
Nah ini, jadi kita masukkan nilainya jadi seperti ini ya. Tapi sebelumnya kita ganti dulu 4 cm, oke, 4 cm kita ganti menjadi meter, yaitu nilainya 0,04 meter. Oke, nah lanjut, mikro kita ganti menjadi 10 pangkat negatif 6 ya. Nah hasilnya jadi seperti ini. Baru kita lihat lagi F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. 2 kali 3 ini 10 pangkat negatif 6 dikali 10 pangkat negatif 6 ini. Kolom kali kolom kuadrat. 0,04 itu sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 2 meter per pangkat 2. Oke, kita lanjut. Maka F sama dengan 9 kali 2 kali 3 sama dengan 54. Oke, kita lanjut lagi. Nih 10 pangkat 9, nih 10 pangkat 9. 10 pangkat negatif 6 ini dia. 10 pangkat negatif 6 ini dia. Masuk lagi ke ini tadi nih, bilangan eksponen yang kemarin. Jadinya dia jadi N ditambah M. Jadi sini 9 tambah negatif 6 ditambah negatif 6. 9 tambah negatif 6 tambah negatif 6. Baru 4 pangkat 2 16. 10 pangkat negatif 2 pangkat 2. Balik lagi kemarin nih. 10 pangkat N dipangkatkan 2, maka 10 pangkat N kali 2. Jadi sini 10 pangkat negatif 2 pangkat 2, jadi 10 pangkat negatif 4 meter pangkat 2 meter kuadrat. Oke, hasilnya ini 10 pangkat yang 9 tambah negatif 6 tambah negatif 6. Kalau kita selesaikan maka hasilnya jadi 10 pangkat negatif 3. Oke, 10 pangkat negatif 3. Oke, per 10 pangkat negatif 4. Nah, ini tadi. Oke, meter kuadrat dengan meter kuadrat habis. Oke, habis. Oke. Nah, di sini pun udah tadi habis juga, kolom dengan kolom habis ya. Maka F sama dengan 3,375 kali 10 pangkat negatif 3 Newton per 10 pangkat negatif 4. Maka hasilnya sama dengan 3,375 dikali 10. Ini balik lagi nih ke bilangan eksponen ini ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi 10 pangkat negatif 3 dikurang negatif 4, maka Newton sama dengan 3,375. Jadi hasilnya ini sama dengan 10 pangkat 1 Newton, atau itu sama dengan 33,75 Newton. Oke, nah oke, nih masuk lagi kita, yaitu tentang medan listrik. Nah, ini medan listrik. Medan listrik itu adalah daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Oke, nih kalau dia muatan positif, nah keluar medannya, keluar arah medannya keluar ya. Kalau dia negatif, arah medannya masuk ke dalam. Ini ada tanda panahnya, oke? Atau ini lebih jelas ini, oke? Jadi dari positif ke negatif, positif keluar, dia akan masuk ke negatif. Makanya dia tarik menarik. Nah, ini membuktikan tadi itu, makanya dua benda yang beda ya, atau yang tak sejenis akan tarik menarik. Rumus untuk medan listrik yaitu E sama dengan K dikalikan Q per R kuadrat. Nah, dengan keterangan ini ada di sini ya, sama seperti tadi, cuma di sini E medan listrik, oke? Persation Newton per cm. Oke, kita lanjut. Sebagai contoh, ini sebagai contoh, berapakah besar medan listrik yang dialami muatan Q1 sama dengan 8 kali 10 pangkat 2 kolom jika jaraknya 3 cm dari muatan uji. Nah, ini jadi ada ini nih ya, muatan, ada muatan uji Q nih. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi masuk sesuai dengan indikator seperti ini. Oke, nilainya E sama dengan, kita masukkan. Ini pun masih ada kesalahan lagi, bilangan berpangkatnya. Oke, bilangan berpangkat. Oke, nah ya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kolom dikali dengan 8 kali, oke, 8 kali 10 pangkat negatif 12, nilainya ini tadi
ya per 3 cm pangkat 2. Maka ini kalau kita pangkatkan sama seperti yang tadi ya, 3 kali 10 pangkat negatif pangkat 2. Kita ubah cm jadi meter nilainya ini. Baru lanjut lagi 9 dengan 9 habis. Oke, 9 dengan 9 habis. Lanjut 8 jadinya tinggal 9 pangkat 10 ini. Lanjut lagi ya, 10 pangkat negatif 12 ini, 10 pangkat negatif 4 ini. Oke, nah terakhir kita selesaikan ini dengan bilangan eksponen yang tadi. Maka hasilnya jadinya E sama dengan 8 kali 10 Newton per kolom, atau hasilnya dengan 80 Newton per kolom. Oke, harus dipahami ya bilangan eksponen supaya ini dapat. Nah, lanjut lagi kita masuk ke potensial listrik. Beda potensial listrik dan energi listrik. Apa yang menyebabkan terjadinya sambaran petir? Nah, ini disebabkan karena ada perbedaan potensial, yaitu potensial awan dengan potensial bumi. Potensial bumi itu hampir nol ya, hampir nol. Sedangkan potensial awan tinggi. Nah, berapakah beda potensial itu? B sama dengan W dibagi dengan I. B adalah beda potensial listrik, W adalah energi listrik, Q adalah muatan listrik. Oke, muatan listrik. Nah, sebagai contoh ini, ada besar muatan yang dipindahkan dari A ke B adalah 30 kolom, dan beda potensial listrik antara A dan B sama dengan 4 Joule per kolom. Oke. Nah, berapakah besar usaha yang dibutuhkan untuk membawa muatan dari A ke B? Perpindahannya seperti ini. Nih ya, pindah muatan itu dari awan ke bumi, ke tanah kita. Nah, jadi sambaran petir ya. Nah, ya, jadi seperti itu. Atau bisa diperhatikan busi kereta kalau dicoba-coba ya. Nah, kalau dia diengkol, dilepas dari businya kawatnya itu, kalau agak didekatkan kan ada percikan-percikan api. Jadi seperti itu ya. Nah, berapakah kata seperti yang tadi ya? Berapakah besar usaha yang dibutuhkan untuk membawa muatan dari A ke B? Berarti muatan yang dari kawat itu ke busi. Nah, seperti dia. Kalau di gambar ini dari awan ke bumi ya, dari awan ke bumi. Nah, rumus B sama dengan W per Q ya. Q-nya sudah diketahui 30 kolom. Sedangkan beda potensialnya 4 Joule per kolom ya, beda potensialnya. Maka berapakah usaha atau energi? Maka P sama dengan W per Q bisa kita ubah menjadi W sama dengan P kali Q. Ini pindah kemari jadi P kali Q. Nah, dia pembagi terhadap W, kalau tidak pindah menjadi P kali terhadap P. Maka W sama dengan 4 Joule per kolom, itu nilai P kali 30 kolom. Nah, ini nilainya Q. Nah, 4 Joule per kolom dikali 30 kolom, itu W sama dengan 120 Joule. Nah, demikianlah yang bisa Bapak jelaskan, yaitu tentang materi kita, yaitu hukum kolom, potensial listrik, dan medan listrik beserta contoh soalnya. Sekian dan terima kasih.